ini diawali dengan memperlihatkan sebuah lembah di daerah gunung berbukit dengan sebuah desa kecil yang terdiri dari 14 keluarga di sana. Di sebuah rumah sakit, lahirlah dua orang anak, yang satu laki-laki dan yang satu perempuan pada hari dan jam yang sama. Yang perempuan bernama Aya dan yang laki-laki bernama Melko. Dalam kesehariannya dan pertumbuhannya mereka berdua pun menjadi teman baik dan sahabat sejati. Suatu waktu di pelajaran sekolah, seorang guru menceritakan dan menggambarkan kepada Melko dan yang lainnya sesuatu yang sangat penting. Guru itu menceritakan kepada mereka tentang sebuah masa kemarau panjang yang membuat para wanita di sana bertengkar dengan para suaminya, karena tidak adanya air. Akhirnya para pria pendiri pendahulu pun membuat sebuah terowongan air yang dialirkan dari sungai di dalam gunung yang membuat daerah itu kembali makmur. Namun, akibat pembuatan saluran yang berbahaya itu banyak dari para pria yang mati sehingga tak berapa lama kemudian jalur itu pun ditutup karena berbahaya. Termasuk ayahnya Aya sehingga Aya kini diasuh neneknya sepeninggal ibunya yang juga tiada tak lama setelah itu. Lambat laun, kemunduran kehidupan di daerah itu pun mulai terjadi diakibatkan para pria di sana yang kini semakin menua dan semakin malas. Tidak ada satupun dari mereka yang bangun sebelum jam 10 siang. Mereka juga kini mempunyai suatu kebiasaan buruk yaitu membuat tempat perkumpulan untuk sekedar ngobrol-ngobrol, bermain kartu dan kegiatan lainnya yang menghabiskan waktu dengan sia-sia. Sementara itu, kini para wanita mereka justru mencegah kemunduran itu dengan lebih bekerja keras dan melakukan pekerjaan para pria dengan lebih baik. Setelah itu mereka pun pergi ke pemandian umum mereka untuk membersihkan diri dan melepas kelelahan mereka. Tak terasa kini para aktor utama kita pun berumur 14 tahun dan hampir dewasa. Suatu ketika mereka sedang bermain bersama, tanpa sengaja mereka melihat sepasang pria dan wanita yang sedang beradu kekuatan yang membuat Aya dan Melko turun naik. Aya yang melihat Melto sepertinya senang melihat pemandangan ini pun sepertinya marah padanya dan pergi meninggalkannya dengan menaiki keledainya. Melto pun berusaha mengejarnya dengan berlari hingga sampai di rumah Aya yang kemudian mengunci pintunya. Aya pun langsung lari ke neneknya dan memeluknya dengan erat. Saat itu, kini musim kemarau pun mulai terjadi. Cuaca dan hawa yang panas membuat Aya gelisah dan tidak bisa tidur malam itu. Ia pun berniat menyegarkan dirinya dengan naik ke atap rumahnya dan menanggalkan pakaiannya dan berharap bisa terbang. Namun siapa sangka, Melto yang berniat menemui Aya kini malah melihatnya dan kemudian mengambil pakaiannya. Aya pun mengadu kepada neneknya yang ternyata mempunyai kelebihan dapat meramal bintang-bintang. Besok malamnya, Aya dan Melto pun dinikahkan oleh neneknya Aya karena Melko telah melihat tubuh Aya sebelumnya yang dianggap tabu dan harus menikahi Aya. Sepertinya Aya dan Melto pun senang dengan hal itu karena pada dasarnya mereka telah mengenal satu sama lain dengan baik. Namun hal tak terduga terjadi ketika neneknya Aya mengatakan bahwa berdasarkan ramalannya, malam pertama mereka akan menjadi malam yang luar biasa dan sangat berkesan jika dilakukan setelah mandi pada saat bintang Sagittarius dan Virgo bertemu di mana itu akan terjadi 4 tahun lagi. Jadi selama itu, walaupun mereka sudah menikah, namun mereka belum boleh berhubungan suami istri. Beberapa minggu berikutnya, kini seluruh anak muda di sana termasuk Melko pun pergi untuk belajar di kota selama kurang lebih 4 tahun lamanya dan menemukan jalan keluar untuk permasalahan-permasalahan di desa mereka. Sepeninggal Melko, hari berganti minggu, minggu berganti bulan dan tahun. Kini desa mereka pun dilanda kemarau yang panjang. Saluran air yang dibuat para pendahulu mereka pun kini tahun demi tahun mengalami kerusakan parah dan bocor di sana-sini sehingga air yang sampai ke desa mereka hampir sudah lagi mampu memenuhi kebutuhan warga di sana bahkan untuk sekedar minum. Sementara para pria yang kini tetap menjadi pemalas berusaha menghindari tanggung jawabnya dari membuat para wanitanya mendapatkan air dengan lebih menyenangi kumpul-kumpul di tempat biasanya dan membuang-buang waktu. Tak terasa, waktu 4 tahun pun hampir berakhir. Aya yang lama menunggu waktu kepulangan Melko akhirnya tiba. Seminggu sebelum bintang Virgo dan Sagittarius bertemu Melto pun dijadwalkan pulang kembali ke kampung halamannya. Aya pun bangun pagi dan berdandan cantik dan bersiap menunggu kedatangan Melko. Sebuah panggung sederhana pun dibangun warga di sana untuk menyambut beberapa anak muda mereka yang akan kembali pulang. Namun sayang anak-anak mereka yang mendengar kabar desanya dilanda kemarau pun memilih untuk tidak pulang yang membuat semua orang di sana kecewa. Namun di tempat lain, sebuah taksi melaju dengan cepat dengan Melko di dalamnya.
walaupun sempat terhalang longsor, Melko memilih berlari pulang dan akhirnya bertemu kembali dengan ayah yang masih menunggunya di sana dan berpelukan untuk melepaskan kerinduan mereka. Di hari berikutnya, Melko pun mengumpulkan para pria di sana dan memberikan ide hasil belajarnya kepada para pria di sana untuk menyelesaikan masalah kemarau panjang di desa itu. Namun sepertinya hal itu tidak berhasil. Ayah juga membawa Melko ke sumber utama air para wanita memenuhi kebutuhan mereka yang ternyata kini hampir-hampir saja sudah tidak mengalir. Dan mengingat besok adalah malam pertama mereka seperti yang diramalkan, di mana mereka harus mandi sebelum melakukannya, membuat Melko kini harus berusaha memperbaiki masalah air di daerah itu. Satu hari satu malam, Melko pun berusaha tak kenal lelah menelusuri jaringan pipa lama tersebut dan berusaha memperbaikinya. Namun, mepetnya waktu yang malam pertamanya dan kerusakan parah pada pipa yang ditemuinya membuatnya kini kehilangan semangat dan akhirnya melakukan jalan pintas. Dengan semua peralatan yang ada di gudangnya, ia pun membuat sebuah kolam renang kecil di atas rumah dengan menggunakan seluruh air yang ada di saluran umum buat desanya. Dan untuk menyenangkan ayah yang berkeinginan untuk bisa terbang, Melto pun membuat sebuah kereta gantung dari rumahnya ayah hingga kolam renang tersebut dengan niat malam itu mereka akan mandi bersama dan melakukan malam pertama mereka. Awalnya, ayah pun terlihat sangat senang dan bahagia karena bisa terbang di atas desanya sesuai keinginannya. Namun begitu ia tiba di kolam renang buatan Melko yang penuh bunga dengan suasana romanti, ia pun menjadi sangat kecewa karena melihat dari mana Melko mendapatkan semua air di sana, yaitu dengan memotong saluran untuk umum demi kepentingan mereka berdua. Ayah pun menjadi kecewa dan langsung turun meninggalkan Melto yang merasa bersalah. Ayah juga memberitahukan satu hal bahwa, selain malam ini, ada waktu 6 hari lagi sampai bintang Virgo dan Sagittarius kembali menghilang dan itu adalah waktu untuk Melko melakukan apa yang seharusnya ia lakukan. Dan hal ini dilihat oleh neneknya, di mana kemudian keesokan harinya, neneknya pun mengumpulkan semua wanita di sana untuk melakukan hal yang sama seperti ayah, yaitu, sampai para pria bisa mendatangkan air buat mereka, mereka akan menolak berhubungan dengan suami mereka yang tidak bertanggung jawab untuk mereka. Setelah itu, mereka semua pun menemui para suami mereka yang seperti biasa tengah berkumpul dan melakukan hal tak berguna di markas mereka. Satu persatu para pria pun keluar dan berhadapan dengan istri-istri mereka yang kini di wajahnya penuh dengan kekesalan dan amarah. Setelah itu, ayah pun maju mewakili mereka dan berkata, "Tidak ada air, tidak ada berhubungan." Dan setelah itu, para wanita pun pergi meninggalkan para pria yang pura-pura merasa tidak bersalah. Malamnya, dikira para wanita itu hanya menggertak. Mereka pun mencoba mendekati para istri mereka namun ini yang terjadi. Akhirnya kini mereka pun tidak bisa berbuat apa-apa. Keesokan harinya, para wanita itu pun merayakan keberhasilan mereka menjaga mereka untuk tidak berhubungan dengan para suaminya untuk memberi mereka pelajaran. Namun di luar dugaan, dikira bisa berubah sadar. Kini para suami mereka malah melakukan hal yang memalukan lainnya, yaitu dengan mencoba memesan wanita malam untuk mereka dari luar desa. Untung saja hal ini sudah diantisipasi sehingga para wanita pun langsung memotong saluran telepon mereka. Tidak kehabisan ide, kini para pria pun dengan menggunakan bus mencoba pergi untuk menemui para wanita di luar desa dengan membawa serta Melko di dalamnya. Namun sayang, lagi-lagi, para wanita yang ternyata juga sangat cerdas kini sudah mengantisipasi hal itu dengan menghadang mereka di tengah jalan dan menembaki mobil mereka. Ayah yang kemudian mengetahui Melko turut serta di dalamnya menjadi sangat marah padanya. Bak seperti tawanan perang. Kini para istri pun menggiring para suami mereka kembali ke desanya. Atas tindakan para suami mereka yang keterlaluan dan membuat tekanan pada mereka, kini para wanita pun membatasi dan membagi wilayah desa tersebut. Separuh untuk para wanita dan separuhnya untuk para pria, termasuk Melko yang mencoba untuk maju. Akhirnya para pria pun semuanya menginap di rumahnya Melko dan yang bikin geleng-geleng kepala. Kini mereka malah membuat rencana baru yang gila. Mereka menculik salah seorang istri dari mereka kemudian menyekapnya, dan sebagai gantinya untuk memata-matai para istrinya, mereka pun mendandani suaminya menjadi istrinya dan menggabungkannya dengan para istri-istrinya.
Dan tentu saja ini adalah rejeki nomplok untuk sang suami yang bernama Dino ini, karena kini ia bisa tidur berdampingan dengan semua istri teman-temannya yang membuat teman-temannya menyesal. Di hari berikutnya para wanita juga membuat pembatas dengan kawat berduri, karena malam sebelumnya kedapatan beberapa dari mereka mencoba mengintip mereka tidur. Begitu juga dengan malamnya, di mana para wanita kini mengadakan pesta dengan menari eksotis untuk memanas-manasi para suaminya yang ternyata kini sedang mengintip dengan menelan air liur mereka, karena melihat saking cantiknya ternyata istri-istri mereka sehingga mereka juga tercebur dalam jebakan para istrinya. Sementara itu di tempat lain, Melko yang terus berpikir tanpa sengaja melihat baju tidurnya Ayah yang sebelumnya ia ambil. Keinginannya yang kuat kembali bersatu dengan Ayah membuatnya mengambil baju itu dan menciumnya. Namun tiba-tiba saja, baju yang dipegangnya terbang seperti ada yang menuntunnya membuat Melko mengikutinya hingga tiba di sekolahan lama dulu. Ia pernah belajar mengenai proses pembuatan saluran air yang kini menjadi tempat bergantungnya kehidupan desa di sana. Akhirnya Melko pun menyadari sesuatu bahwa kemungkinan kenapa kini airnya tidak mengalir pasti ada di dalam gua di mana air itu diambil. Sementara itu para pria, karena merasa jengkel dengan ulah Dino yang memanfaatkan kesempatan dan malah bergabung dengan para istrinya, akhirnya melepaskan istri aslinya dan membuat kini penyamarannya terbongkar. Alhasil, keesokannya pun Dino dihukum dengan digantung di sebuah pohon di tengah-tengah desa dengan diikat di dalam karung sebagai peringatan. Sementara itu, merasa tak berdaya dengan kekejaman para istrinya, para suami mereka pun mencoba kesempatan terakhir mereka dengan menerbangkan sebuah merpati milik mereka dengan menulis sebuah surat permohonan bantuan dari luar desa. Dan siapa sangka, ternyata burung itu ditembak dan suratnya ditemukan oleh sebuah sirkus dari luar desa. Untuk membuka jalan masuk desa yang dijaga, mereka pun melemparkan tawon yang membuat istri-istri mereka kabur tunggang langgang. Tak berapa lama, sirkus pun tiba di tengah desa mereka, sementara mereka berdandan rapi untuk mendapatkan hadiah utama, yaitu tidur dengan si cantik si gadis sirkus. Ketika permainan hendak dimulai, para istri mereka pun keluar dan hanya bisa menonton suami-suami mereka, karena itu berada di luar batas wilayah para wanita. Setelah siap, satu persatu para suami pun mulai menembak sasaran dengan tepat berharap bisa mendapatkan si gadis sirkus. Namun sayang, semuanya meleset dan tak ada satupun yang bisa melakukannya. Sementara itu, Melko yang mengingat waktu tinggal 2 malam lagi pun kini mulai mempersiapkan perlengkapannya untuk pergi ke gua bawah tanah dari mana sumber air itu berasal. Namun sayang, Melko yang secara tak sengaja melewati tempat itu malah dipaksa untuk mengikuti perlombaan tersebut. Melko yang melihat di sana ada Ayah dengan tatapan cemas pun sengaja menembakkan senapannya ke atas agar meleset. Namun takdir berkata lain. Karena tanpa sengaja pelurunya malah memantul dan akhirnya kembali dan tepat sasaran yang membuatnya menjadi pemenangnya. Membuat para pria bersorak namun Ayah kini sakit hati dan membencinya. Kini Melko pun terkunci di dalam kereta sirkus dengan si gadis di dalamnya. Namun siapa sangka, si gadis yang juga ternyata peramal, memberikan sebuah miniatur batu sebagai tanda yang akan menyelesaikan masalah air di desanya Melko ketika nanti Melko berada di dalam goa di bawah tanah. Malamnya, Melko pun dibiarkan pergi untuk melakukan tugasnya yang ternyata sudah diawasi oleh Ayah yang sepertinya kini membencinya. Tak mau buang-buang waktu, Melko pun pergi ke gua bawah tanah yang pernah ditutup sebelumnya karena berbahaya setelah melewati percobaan halangan dari beberapa pria di sana. Juga para penjaga dari para wanita yang dengan bantuan neneknya Ayah yang memang mengetahui apa yang akan dilakukan Melko akhirnya membiarkannya pergi. Mengetahui waktunya yang semakin sempit, dengan tekad yang kuat, Melko terus maju dalam gelapnya malam, bahkan ketika ia harus melepaskan keledainya yang kelelahan. Sementara itu Ayah yang malam itu tidak bisa tidur kini naik kembali ke atap rumahnya dan mulai menyalahkan kedua bintang di atasnya yang dianggap telah memisahkan dirinya dan Melko. Sementara itu, berkat niatnya yang kuat, akhirnya ia pun sampai di goa yang dimaksud. Dan setelah membuka pintu penghalangnya ia pun merangkak masuk dengan semua perlengkapannya. Keesokan harinya, Ayah yang juga cemburu pada si gadis sirkus mencegatnya dan menyerangnya. Namun di luar dugaan, si gadis sirkus pun menunjukkan di mana kini Melko berada. Sementara itu di dalam goa, setelah lama berjuang dengan terus merangkak, Melko pun akhirnya melihat sumber air itu berupa sebuah aliran sungai yang besar di dalam goa.
Ia juga melihat saluran air yang dibuat para pendahulunya yang ternyata kini sudah patah dan mencoba menyambungkannya dengan yang baru ia bawa dan berhasil untuk sementara sebelum akhirnya kembali patah bahkan membuatnya terjatuh dan terhanyut terbawa arus. Cukup lama ia berjuang tetap mengapung hingga terjatuh di sebuah kubangan dengan lubang di atasnya yang konon katanya di atas tempat itu adalah di mana pusat desanya berada. Di sana ia juga melihat sebuah batu besar yang mirip miniatur batu yang diberikan si gadis sirkus. Dan tanpa pikir panjang, Melko pun langsung mengikat batu tersebut dan menjatuhkannya untuk menutupi jalan keluar air sehingga aliran airnya bisa naik ke atas membawanya keluar beserta airnya. Sementara itu tepat di atasnya, kini para perempuan yang sudah mulai muak dengan para suaminya pun berniat meninggalkan desa itu dengan menaiki bus sebelumnya digunakan para suaminya. Dan begitu Melko menarik batu itu, sebuah gempa terjadi di atasnya dan membuat sebuah lubang disertai tawa neneknya Ayah yang memang mengetahui apa yang akan terjadi. Namun hal itu tidak menggagalkan niat mereka untuk pergi. Hanya Ayah dan neneknya yang tetap bertahan di sana. Ayah pun mencoba menyadarkan para pria yang kini ditinggalkan para istrinya. Sementara Melko terus naik bersama air yang membawanya menuju lubang di bawah kaki Ayah. Dengan tenaga tersisa, Melko pun terus membuka jalan ke permukaan tanah dengan menggunakan bodemnya, hingga akhirnya Ayah pun mendengarnya dan mencoba menggali batu dan tanah di bawahnya. Para pria yang kini mulai sadar pun bangkit membantu Ayah sampai akhirnya air pun keluar dari dalam tanah dengan tangan Melko yang kemudian disambut oleh Ayah. Bersamaan dengan itu, luapan air besar bak air mancur pun keluar dan mengangkat Ayah dan Melko seperti mengangkat mereka berdua. Luapan kegembiraan pun terlihat dari para pria di sana. Sementara itu para istri mereka yang belum pergi jauh, kini salah seorang dari mereka pun tak sengaja melihat ke belakang dan melihat pancaran air tersebut yang membuat mereka berhamburan kembali untuk berlari kembali ke desanya. Tak berapa lama setelah itu, kini semuanya pun berkumpul kembali dan dengan kembalinya air mereka, kini permasalahan pun selesai dan para istri kembali bersatu dengan para suaminya. Lambat laun, tanah yang tadinya gersang pun kini kembali hijau. Pesta perayaan pun dilakukan sebagai tanda syukur mereka. Setelah itu, Melko pun membawa Ayah Unuk mengabulkan permintaan terakhirnya yang selalu diimpikannya, terbang. Setelah berlari dan memanjat di sebuah bukit, Melko pun mendudukan Ayah pada sebuah roket rakitan buatannya. Dan setelah memasangkan parasut dan menyalakan sumbunya, akhirnya Ayah pun melesat ke angkasa beserta roket buatan Melko dan kemudian mendarat kembali dalam pelukannya. Akhirnya mereka pun bisa melakukan malam pertama mereka sesuai ramalan bintang neneknya. TAMAT. Tamat.